Hai semua, gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat ya. Kenalin, aku Yesika Ayalia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsika. Hari ini aku mau berbagi ilmu ke kalian semua mengenai paradigma interpretif. Dan kalian gak perlu khawatir karena aku bakal jelasin pakai bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Sebelum ke inti materi, aku bakal jelasin dulu apa itu paradigma penelitian. Jadi, menurut Guba dan Lincoln, paradigma penelitian adalah cara peneliti memahami suatu permasalahan dengan kriteria tertentu untuk menguji dan juga menemukan cara penyelesaiannya. Macamnya itu ada 3, ada paradigma positivistik, paradigma refleksif, dan juga paradigma interpretif. Nah, paradigma interpretif ini merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran atau realitas tidak hanya memiliki satu sisi saja, tetapi dapat memiliki banyak sisi, yang akhirnya bisa dikaji dari banyak sudut pandang. Salah satu contohnya itu ada kasus LGBT. Nah, lalu bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, paradigma ini menganggap bahwa nilai merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari kenyataan manusia atau value bond. Kedua, bertujuan untuk mengembangkan pemahaman. Ketiga, paradigma ini bersifat cair dan juga mengalir, yang berkaitan langsung dengan interaksi manusia itu sendiri. Lalu yang keempat, paradigma ini menggunakan metodologi kualitatif dan termasuk ke dalam analisis isi kualitatif. Paradigma interpretif menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami dan menggambarkan makna aktivitas sosial. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa paradigma ini tergolong ke dalam analisis isi kualitatif? Dan bagaimana paradigma interpretif ini di dalam kajian semiotika? Penelitian kualitatif itu dipengaruhi oleh paradigma naturalistik interpretif, di mana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan juga otensitas. Paradigma interpretif akan memahami bagaimana realitas sosial terjadi pada suatu waktu dan tempat. Aspek yang ditekankan pada perspektif ini adalah subjektivisme atau keunggulan pengalaman individu, seperti yang menjadi faktor terbesar dalam semiotika. Subjektif dan melihat dunia dengan cara pandang yang lebih komprehensif menjadikan paradigma interpretif cocok dalam analisis semiotika. Lalu yang terakhir ada studi kasus paradigma interpretif mengenai penerimaan orientasi seksual. Nah, di dalam contoh jurnal yang aku dapat, informan atau para gay itu memiliki tahap yang berbeda-beda dalam menyadari dan menerima dirinya sebagai seorang gay. Penerimaan diri ini dapat dilihat dari sosialisasi mereka dengan lingkungan sosial. Dan selain itu dapat dilihat juga melalui sudut pandang disonansi kognitif. Disonansi kognitif merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Oleh karena itu, paradigma yang relevan dengan penelitian ini adalah paradigma interpretif yang memandang segala permasalahan tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi dan sudut pandang. Nah, mungkin cukup sekian ilmu yang bisa aku share mengenai paradigma interpretif, mulai dari definisinya, ciri-cirinya, contohnya, studi kasusnya, dan lain-lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eni yang sudah memberikan proyek ini. Dan terima kasih kepada penonton setia YouTube aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dadah!